Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Kali ini kita akan kulitin timnas Cina yang lagi terpuruk di dasar klasemen. Timnas Cina akan menjadi lawan timnas Indonesia di pertandingan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke pembahasan di video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar timnas Indonesia di channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih ya. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Tim nasional Cina akan menantang timnas Indonesia di pertandingan matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Naga itu sedang mengalami tren buruk di babak fase grup. Bagaimana tidak? Dari 3 pertandingan yang sudah dijalani timnas Cina di grup C, mereka belum sekalipun mendulang poin di babak ini. Cina selalu menderita kekalahan saat menghadapi lawan-lawan mereka. Di laga pembuka grup, skuad asuhan Branko Ivankovic dicukur habis negeri matahari terbit Jepang 7-0 tanpa balas. Ini merupakan kekalahan terburuk kedua Cina sejak dikalahkan Brasil pada tahun 2012 lalu. Kekalahan Cina juga berlanjut di laga berikutnya saat menghadapi Arab Saudi. Bermain di rumah sendiri, Cina harus takluk dari skuad asuhan Roberto Mancini 1-2 setelah sebelumnya sempat unggul lewat gol bunuh diri pemain Arab Ali Lajami. Di laga ketiga yang baru saja mereka jalani, Cina juga tak mampu mengatasi lawan mereka. Bertandang ke Adelaide Oval, Cina harus takluk dari Australia 1-3. Di laga ini, Cina sempat unggul terlebih dulu lewat gol Xie Weneng di menit 20 sebelum akhirnya diberondong 3 gol oleh skuad asuhan pelatih baru Toni Popovic. Setelah menjalani 3 laga tadi, timnas Cina akan menantang timnas Indonesia di Qingdao. Sejatinya pertempuran 2 negara ini sudah dimulai jauh sebelum bentrok di Qingdao. Timnas Cina sebelumnya sudah melakukan taktik-taktik yang bertujuan untuk merugikan lawan mereka, khususnya timnas Indonesia. Bagaimana tidak football fans? Federasi Sepak Bola Cina atau CAF telah melakukan perubahan venue pertandingan yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota dan mempunyai suhu yang lebih dingin. Tak seperti saat melawan Arab Saudi yang bermain di Stadion Dahlian Suoyuan. Laga melawan timnas Indonesia berlokasi di Qingdao yang memakan waktu penerbangan mencapai lebih dari 7 jam dari pusat kota Beijing. Akan tetapi strategi timnas Cina menjadi senjata makan tuan saat menghadapi timnas Indonesia di matchday keempat nanti. Sebab jarak Adelaide, tempat mereka bermain melawan Australia, lebih jauh dibanding jarak dari Bahrain ke Qingdao. Timnas Cina akan memakan jarak tempuh sekitar 8.119 km, sementara itu Indonesia hanya memakan jarak tempuh 6.600 km saja. Timnas Indonesia juga akan sampai lebih dulu karena menggunakan pesawat charter dibanding Cina yang menggunakan pesawat komersil. Ada-ada saja ya football fans, timnas Cina ini niat bikin kecapean musuh tapi malah capek sendiri. Oke football fans, sekarang kita beralih ke skuad yang dimiliki timnas Cina ini. Biarpun mereka belum punya poin di grup C, tapi timnas Indonesia wajib mewaspadai tim naga yang bisa saja mendapat poin perdananya di laga ini. Bermain di depan publiknya sendiri, tentu timnas Cina akan berjuang maksimal untuk mendapatkan poin guna bisa terus bersaing di grup ini. Di sisi lain, timnas Indonesia juga tentunya akan mengincar kemenangan di laga ini setelah menjalani laga yang cukup menyakitkan saat ditahan Bahrain 2-2 di laga sebelumnya. Di grup C, hanya timnas Cina dan Indonesia sajalah yang belum mendapatkan kemenangan. Menarik ditunggu ya football fans, kemenangan perdana dari 2 negara ini. Berdasarkan ranking FIFA, timnas Cina mempunyai ranking yang lebih dibanding timnas Indonesia. Saat ini Cina menduduki peringkat 91 sementara timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 129 dunia. Akan tetapi timnas Indonesia mempunyai keunggulan market value dibanding Cina. Indonesia mempunyai taksiran sekitar 411,08 miliar.
Sementara itu timnas Cina hanya mempunyai taksiran harga 178,60 miliar. Cukup jauh ya football fans perbedaan nilai skuad di antara keduanya. Sekarang kita beralih ke head-to-head dua skuad ini ya. Head-to-head pelatih juru taktik timnas Cina saat ini ialah Branko Ivankovic. Pria asal Kroasia ini menangani skuad tim Naga pada bulan Februari 2024 lalu. Berumur 70 tahun, Branko mempunyai formasi andalan 4-4-2. Tak seperti STY yang sudah menjalani laga ke-50-nya bersama timnas Indonesia, Branko baru memimpin tim Naga dalam 7 pertandingan. Branko baru mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Sementara itu, pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong mempunyai catatan yang lebih apik dibanding Branko. Sejauh ini STY sudah memimpin skuad Garuda dalam 50 laga dengan catatan 24 kemenangan, 13 imbang, dan 13 kali kalah. Pengalaman Daley Wang yang sudah berusia 35 tahun dengan kiper timnas Indonesia Ma Arten Pas yang baru berumur 26 tahun. Wang bermain untuk Shandong Taishan di Liga Cina, sementara Pas bermain untuk klub MLS FC Dallas. Keduanya sama-sama bermain full selama 90 menit di 3 laga sebelumnya di grup C. Dalam segi postur, Pas lebih unggul dengan tinggi 1,92 meter, sementara itu Wang hanya mempunyai tinggi 1,85 meter. Wang mempunyai 35 caps bersama timnas Cina, sementara Pas baru 3 kali berseragam Garuda. Di posisi pemain belakang ada T.S. Browning dan Jay Itzes yang selalu tampil di 3 pertandingan sebelumnya. Bek Cina Browning yang berusia 30 tahun juga bisa ditempatkan di posisi fullback. Di kubu timnas Indonesia tentunya ada Jay Itzes yang masih berusia 24 tahun. Berkat ketangguhan dan ketenangannya inilah Bang Jayadi dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia. Di posisi lini tengah tentunya akan menjadi pertarungan antara Tom Haye dan Sang Yuan Wang. Dua gelandang senior ini menjadi andalan bagi kedua kubu. Haye lebih muda 1 tahun banding Wang yang sudah berumur 30 tahun. Keduanya memang mempunyai visi bermain yang luar biasa di lini tengah. Wang mempunyai 31 caps berseragam tim Naga dan mencatatkan 1 gol. Sementara itu Prof Haye baru 6 kali berseragam timnas Indonesia dengan mencetak 1 gol. Di posisi ujung tombak ada Rafael Struijk yang akan beradu ketajaman dengan striker tim Dragon Yuning Chao. Struijk baru saja mencetak gol indah di laga sebelumnya saat menghadapi Bahrain. Striker anyar Brisbane Roar itu punya 15 caps bersama timnas senior. Masih berusia 21 tahun, Struijk merupakan penyerang masa depan di skuad Merah Putih. Di kubu timnas Cina, Yuning Chao total mempunyai 35 caps dengan mencatatkan 5 gol. Penyerang 27 tahun itu juga selalu bermain di 3 laga timnas Cina sebelumnya. Lini belakang timnas Indonesia harus mewaspadai betul Yuning Chao ini. Nah, itu tadi adalah peta kekuatan dari timnas Cina dan head-to-head dengan timnas Indonesia. Football fans, kira-kira pendapat kamu gimana nih dengan kedalaman skuad dari tim Naga timnas Cina? Tulis pendapat kamu dan prediksi skor timnas Indonesia yang akan melawan timnas Cina. Jangan lupa juga beri like dan share video ini jika kamu suka agar channel ini bisa terus berkembang.